Suamiku ternyata CEO. Bab 066. Mas Abi ternyata romantis juga. Dia minta maaf dengan ngasih bunga kesukaanku. Nanti aku juga mau ngasih sesuatu yang dia sukai deh sebagai balasannya, gumam Rea lalu mengangkat wajahnya melihat pria di depannya. Makasih ya Pak. Pria itu mengangguk lalu pamit pergi. Sementara Rea masuk ke dalam rumah sembari mencium bunga mawarnya, dan senyuman terus terpancar di wajahnya karena senang menerima bunga mawar itu. Mbak, tolong simpan bunga ini di kamar saya. Saya mau lanjut masak dulu, ucap Rea sembari menyodorkan bunga tersebut ke pelayannya. Si pelayan mengangguk lalu pelayan itu membawa bunganya ke kamar Rea. Di saat si pelayan membuka pintu kamar, Estiana keluar dari kamarnya dan melihat pelayan itu masuk membawa bunga. 13. Lebay banget. Bawa bunga segala, ucap Estiana lalu melangkah turun ke bawah. Ia melangkah ke dapur untuk mengambil air dan di sana ia melihat Rea sedang sibuk memasukkan makan siang ke kotak makan. Esti. Apa? Ketus Estiana. Tolong kamu tuangkan air panas itu ke cangkirnya ibu. Pinta Rea yang masih sibuk dengan makan siang suaminya. Estiana tidak langsung melakukannya, ia malah bertanya sembari melihat ke arah air panas di atas kompor. Itu air panas untuk apa? Tehnya ibu. Mendengar itu, Estiana segera melakukannya. Di sana ada 3 cangkir dan Estiana menuangkan semua air panas itu ke 3 cangkir. Kok ada 3 cangkir? Punya siapa? Punya ibu, punyaku dan punyamu juga, jawab Rea tanpa melihat Estiana. Estiana yang berdiri di sana, sedikit kaget mendengar Rea menyediakan untuknya juga. Ia tidak menyangka jika Rea juga membuatkannya. La menatap punggung Rea sejenak dengan hatinya yang sedikit terenyuh. Lalu ia kembali menoleh ke arah cangkir. Ini udah dikasih gula nggak? Tanyanya. Udah tadi. Kalau udah selesai, tolong sekalian bawakan ke ibu ya, soalnya aku mau bawa makan siangnya Mas Abi dulu. Udah minta izin sama nenek belum? Tanya Estiana. Untuk apa? Loh, katanya mau bawa makan siangnya paman. Harusnya izin dulu sama nenek kalau mau keluar rumah, ucap Estiana. Bukan aku yang pergi. Cuma mau titip ke supir aja. Ya udah, aku keluar dulu ya. Dan tolong bawakan itu ke ibu, terus temani ibu dulu biar ibu nggak kesepian, ucap Rea meninggalkan Estiana sendiri di sana. Estiana tampak cemberut tapi ia tetap membawa itu ke Nyonya Dayana yang sedang ada di kamarnya. Mentang-mentang dikasih kuasa di rumah ini, seenaknya nyuruh orang. Menyebalkan, gumamnya kesal. 14. Abi pulang dari kantor, kelelahan terasa hingga ke tulang. Dia langsung masuk ke kamarnya, berharap untuk beristirahat sejenak. Rea yang baru saja menyelesaikan salat asyar, segera mendatangi suaminya dengan penuh kelembutan. Ia meraih tangan Abi lalu menciumnya, mengambil jas luar Abi dan meletakkannya di gantungan. Tumben Mas Abi pulangnya cepat. Tanya Rea dengan rasa penasaran yang dalam. Soalnya tidak ada yang menemani kamu selain ibu. Kata ibu, akhir-akhir ini kamu sering merasa bosan, jawab Abi sembari melepaskan kemeja luarnya dan ia tetap tersenyum pada istrinya meski sedang lelah. Rea tampak terharu, sebenarnya aku nggak apa-apa kalau cuma ditemani ibu. Lebih baik Mas Abi fokus ke kerjaan saja soalnya kan, kita baru pulang liburan.
Pasti kerjaannya Mas Abi menumpuk, ujar Rea yang tidak ingin merepotkan suaminya. Abi kembali menoleh ke Rea, hatinya terasa hangat saat melihat wajah istrinya. Tidak apa-apa. Kapan lagi aku bisa begini, ucap Abi dengan mesra sembari tersenyum, tangannya memegang pipi Rea dengan lembut. Oh ya, makasih bunganya, Mas, ucap Rea dengan senyum bahagia yang memancar. Bunga. Abi terkejut, mengerutkan keningnya, karena tidak merasa telah mengirim bunga pada istrinya. Hatinya berdebar, merasa penasaran dan bingung. Iya, bunga Mas. Bunga mawar yang Mas Abi kirimkan tadi siang, jawab Rea dengan wajah penuh kebahagiaan. Aku tidak pernah kirim bunga itu, Rea, ucap Abi yang membuat Rea kaget. Sebentar, aku tunjukkan. Dengan langkah cepat, Rea beranjak dari ruangan tersebut untuk mengambil buket bunga mawar yang sudah ia simpan dalam vas. Abi mengikuti jejak istrinya, dan melihat Rea tengah mengambil sesuatu dari laci meja. Di atas meja tersebut terdapat vas bunga berisi bunga mawar merah yang mekar sempurna. Rea kembali menoleh ke suaminya, menunjukkan kartu kecil yang ia simpan di laci meja itu. Ini kartu yang ada di bunganya. Abi meraih kartu tersebut dan membaca pesan singkat di dalamnya. Ucapan, Reaku sayang, membuat hatinya terbakar oleh rasa cemburu dan kebingungan. Namun detik itu, Abi sadar bahwa orang yang mengirim bunga tersebut adalah Adnan karena hanya Adnan yang pernah bersama dengan Rea. Adnan pasti tahu apa saja kesukaan Rea. Namun ia tak ingin menyalahkan Rea lagi, karena memang tak ada nama pengirim di kartu itu. Aku pikir kartunya dari Mas Abi, soalnya Mas Abi kan tahu kalau aku suka bunga mawar. Terus, nggak ada nama pengirimnya, Rea mencoba menjelaskan. Abi menatap Rea dalam-dalam, mengekang rasa marah dan cemburunya. Buang saja bunganya, Rea. Bunga itu bukan dariku, dan jangan pernah menerima bunga lagi kalau tidak ada nama pengirimnya. Ini terakhir kalinya ya, ucap Abi dengan ekspresi datar, berusaha menjaga emosinya tetap terkendali. Rea merasa bersalah saat menyadari bahwa bunga mawar yang ia terima ternyata bukan dari suaminya, Abi. Kalau begitu, aku buang bunganya saja, ujar Rea dengan penuh penyesalan. Sambil menggenggam erat tangkai bunga itu, ia segera keluar dari kamarnya untuk membuangnya. Sembari berjalan, rasa kesal dan rasa bersalah bercampur menjadi satu dalam dadanya. Sementara Rea pergi, Abi segera menghubungi Halim, asistennya. Halim, kamu punya tugas. Cari orang yang mengirimkan bunga pada Rea dan berikan dia peringatan, perintah Abi dengan tegas. 15. Setelah Halim menyetujui, Abi memutus sambungan dengan perasaan lega, namun tetap waspada. Beberapa jam kemudian, Adnan sedang mengendarai mobilnya ketika tiba-tiba dicegat oleh sebuah mobil hitam yang membuatnya harus menghentikan lajunya. Dua orang pria berbadan besar, dengan wajah yang menyeramkan, keluar dari mobil hitam itu. Siapa mereka? Apa yang mereka inginkan dariku? Batin Adnan ketakutan. Dengan kasar, kedua pria itu membuka paksa pintu mobil Adnan dan menariknya keluar. Hai, lepaskan! Teriak Adnan yang berusaha melawan. Beraninya kalian padaku. Lepaskan, berontak Adnan.
Ada dua orang yang keluar dari dalam mobil dan mereka berdua membantu rekan mereka memasukkan Adnan ke dalam mobil. Mobil hitam itu melaju meninggalkan mobil Adnan. Mereka membawa Adnan ke sebuah gudang kosong, dan di sanalah mereka satu persatu secara bergantian memukuli Adnan habis-habisan hingga mengeluarkan banyak darah. Namun, Adnan masih bisa sadar. "Kenapa kalian memukulku?" tanya Adnan dengan suara gemetar, menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Hatinya berkecamuk, ingin mengetahui alasan para pria ini menyerangnya. Salah satu pria berbadan besar itu melangkah maju ke arah Adnan yang sudah tak berdaya. Saking tak sanggupnya menahan tubuhnya hingga dua orang memegang tangannya dan posisi Adnan berlutut dengan kepala menunduk. Salah satu pria yang berdiri di depan Adnan meraih dagu Adnan hingga wajah Adnan mendongak. Adnan menatap tajam pria di hadapannya, dengan berbagai rasa yang bersarang di dalam hati. Dia merasa amarah membara, tak pernah menyangka bahwa akan ada pihak yang sengaja mencelakakannya. Sebagai seorang laki-laki yang selalu merasa dirinya tegar dan kuat, Adnan merasa terhina dan terpukul oleh apa yang baru saja menimpanya. Saat itu juga, Adnan melupakan ketakutannya, rasa sakitnya, dan merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dalam benaknya tertanam tekad keras untuk membayar apa yang sudah dilakukan para pria itu kepadanya. "Kami memukulmu sebagai peringatan," ucap pria tersebut sambil menatap Adnan tajam. "Peringatan apa? Hah?" tanya Adnan dengan nada bingung. "Ini peringatan untuk orang yang suka bermain api. Kalau kau tidak mau mati, sebaiknya hati-hatilah. Jangan pernah menggoda istri orang ataupun mengirim barang padanya. Kalau sampai terulang lagi, semua gigimu akan kami rontokkan sampai tak tersisa," ancam pria berbadan besar itu sambil mengepalkan tangannya. Mendengar peringatan itu, Adnan tahu bahwa orang yang menyuruh mereka menghajarnya pastilah Abi. Sejenak hati Adnan merasa penasaran dan marah, namun kemudian dia tersenyum miring. "Tuanmu benar-benar orang yang sangat menyedihkan. Dia seperti mafia saja. Beraninya main keroyokan. Dasar pria pengecut, hanya bisa diam-diam melakukan hal ini," ucap Adnan dengan rasa amarah yang mulai memuncak. Salah satu pria itu kembali melayangkan pukulannya ke wajah Adnan untuk membuat Adnan diam. Adnan merasakan sakit yang tak tertahankan di wajahnya, namun dia tidak akan menyerap begitu saja. "Bisanya keroyokan. Dasar brengsek kalian," teriak Adnan dengan suara yang penuh kemarahan dan penentangan. Dia bertekad akan membalaskan dendamnya kepada Abi dan pria-pria yang berani menyakitinya ini. "Hancurkan saja kakinya bos supaya dia tidak angkuh lagi. Kita sisakan nyawanya saja seperti perintah bos," ucap salah satu pria yang memegang lengan Adnan. Adnan kaget dan takut mendengar ucapan pria yang ingin menghilangkan kakinya. "Beritahu Tuan Prana, walau dia menghancurkan kakiku, aku tidak akan berhenti sampai mendapatkan kembali milikku." Dua pria di depan Adnan kembali melayangkan pukulannya ke perut Adnan sampai Adnan meringis kesakitan. "Hari ini, kalian memukulku. Besok, aku akan membuat kalian masuk penjara bersama bos kalian," ancam Adnan. 16. "Memangnya kau tahu siapa bos kami?" tanya pria di depan Adnan dengan sikap yang tenang, tidak merasa takut sama sekali. "Tentu saja aku tahu. Dia Tuan Prana.
Aku akan membongkar kejahatannya di depan media supaya dia hancur. Dia akan masuk penjara bersama kalian, ucap Adnan dengan penuh nada ancaman. Mereka semua malah tertawa mendengar ancaman Adnan. Pria itu kembali bicara, aku tidak mengenal siapa Tuan Prana. Lalu ia menatap ketiga rekannya, apa kalian mengenal orang yang dia sebutkan tadi? Kami juga tidak tahu. Kami baru mendengar namanya disebut. Apa dia seorang selebriti atau politikus? Pria berbadan besar itu kembali menatap Adnan, silahkan saja melapor ke polisi. Aku akan mengakuimu sebagai orang hebat kalau kau berhasil menangkap orang yang kau maksud. Pukuli dia lagi sampai dia menyadari perbuatannya yang memalukan. Mereka semua kembali menghajar Adnan sampai pingsan. Lalu meninggalkan Adnan di sana sendirian. Tak lama, ambulans datang dan petugas medis segera membawa tubuh Adnan yang tak sadarkan diri ke mobil ambulans lalu membawa Adnan ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, orang tua Adnan dihubungi oleh pihak rumah sakit. Bu Ratri yang mendengar kabar anaknya masuk rumah sakit, begitu syok sampai ia menangis sepanjang perjalanan ke rumah sakit. Adnan, seru Bu Ratri kala melangkah masuk ke ruang IGD. Di sana Adnan terlihat berbaring di atas brangkar, baru saja ditangani oleh dokter dan Adnan pun sudah sadarkan diri. Bu Ratri makin syok melihat anaknya penuh luka di sekucur tubuhnya. Ya Allah, Adnan. Kenapa kamu bisa jadi begini, nak? Tanya Bu Ratri sambil menangis melihat semua luka anaknya. Ada orang yang menculikku lalu memukulku, Bu. Siapa yang melakukannya, Adnan? Tanya Pak Bimo. Tidak tahu ayah, tapi aku curiga kalau yang melakukannya adalah Abi. Cuma aku tidak punya buktinya. Para preman itu tidak mengakuinya, jelas Adnan. Adnan, ayah sudah bilang padamu kemarin. Relakan saja Rea. Carilah wanita lain yang tidak akan mendatangkan masalah untuk kita, karena mengejar Rea memang salah Adnan. Kau juga bisa dituntut karena mengganggu kenyamanan orang. Adnan hanya diam saja. 17. Pagi-pagi sekali, seolah tak ingin membuang waktu, Bu Ratri bergegas datang ke kediaman Prana untuk mengadu pada Rea dan keluarga yang lain mengenai pengeroyokan yang dialami oleh Adnan. Dalam situasi tegang seperti ini, rasanya tak mungkin berdiam diri tanpa mencari kebenaran. Begitu mendengar adanya tamu, pelayan yang diberitahu oleh Satpam tentang kedatangan Bu Ratri, langsung melaporkannya ke ruang makan di mana semua orang sedang sarapan. Maaf Tuan, di luar ada orang yang berteriak dan marah-marah. Dia sangat ingin bertemu dengan Nyonya Rea, ucap pelayan tersebut dengan nada tergopoh-gopoh, sambil berdiri di samping Abi yang sedang duduk sarapan. Rea langsung menanggapi pertanyaan pelayan tersebut, perasaannya bercampur antara penasaran dan kesal. Siapa, Mbak? Ibu-ibu, Nyonya. Saya coba menanyakan namanya, tapi dia malah menyuruh saya segera memanggil Nyonya Rea keluar. Dia bersikeras tak akan pergi sebelum bisa bicara langsung dengan Anda, sahut pelayan itu dengan wajah khawatir. Nyonya Dayana, Julia, Estiana, Gio dan Elia, yang juga sedang sarapan di meja yang sama, tampak penasaran dengan siapa gerangan wanita yang membuat heboh tersebut. Bahkan Abi pun menatap mereka dengan perasaan ingin tahu yang sama. Rea, yang merasa diuji dengan keadaan ini, menyatakan dengan nada tegas, aku akan menemuinya. Di dalam hatinya,
Raya merasa kesal dan ingin segera menyelesaikan masalah ini, terlebih saat mereka semua tengah menikmati waktu sarapan yang seharusnya damai dan hangat. Kamu tidak usah keluar. Lanjutkan saja makan pagimu, ujar Abi tegas meskipun ia menyadari betapa mendesaknya keinginan wanita di luar rumahnya untuk bertemu dengan Raya. Raya pun duduk kembali di kursinya dan melanjutkan sarapannya. Abi kemudian mengarahkan pandangannya pada pelayan yang ada di sana, suruh dia masuk sampai halaman rumah dan tunggu sampai kami selesai makan pagi. Baik tuan. Pelayan meninggalkan ruang makan. Abi kemudian menatap semua anggota keluarganya yang hadir, jangan biarkan orang di luar itu mengganggu kalian. Nikmati saja makan paginya. Semua kembali fokus pada makanannya. Setelah selesai sarapan, Raya dan Abi pun keluar untuk menemui tamunya. Bu Ratri, yang sejak tadi menunggu dengan penuh kesabaran di depan pintu, langsung mendekati Raya begitu melihat sosoknya muncul dari dalam rumah. Raya, akhirnya kamu keluar juga, ucap Bu Ratri dengan ekspresi lega. Sementara Raya kaget dan penasaran melihat Bu Ratri ada di rumah ini untuk bertemu dengannya. Keningnya mengerut melihat wanita paruh baya itu. Apa yang membuat Tante marah-marah di depan rumah kami? Kenapa datang kemari? Apa ada sesuatu yang ingin Tante bicarakan? Tanya Raya dengan nada dingin, masih merasakan rasa sakit hati dari perlakuan Bu Ratri di masa lalu. Adnan dikeroyok orang sampai dia babak belur, dan sekarang dia dirawat di rumah sakit, karena kondisinya parah. Jujur hatiku sangat terpukul. Inilah mengapa Tante merasa perlu untuk memberitahumu, karena Tante tahu kalau orang yang melakukannya adalah Tuan Prana, ucap Bu Ratri dengan nada marah dan kesedihan yang bercampur aduk. Raya mencoba memahami rasa sakit yang mungkin dirasakan Bu Ratri, tetapi kemarahan terlihat dari sorot. 18. Matanya karena tuduhan Bu Ratri. Abi, yang merasa dituduh oleh Bu Ratri, melangkah maju dan menatap tajam wanita tersebut. Dengan suara yang tegas, ia bertanya, memangnya ibu punya bukti kalau saya pelakunya? Bu Ratri terdiam, wajahnya nampak bingung dan tak bisa menjawab apa-apa. Raya bisa merasakan keraguan Bu Ratri. Kenapa Tante diam begitu? Bukannya Tante harus mencari bukti dan fakta yang jelas, baru menilai seseorang dengan benar? Ucap Raya. Dalam situasi seperti ini, ia merasa seharusnya Bu Ratri lebih berhati-hati dalam mengambil kesimpulan dan menuduh orang tanpa landasan yang kuat. Tentu saja, ia lebih percaya pada suaminya, terlebih saat Abi membantahnya, ia semakin kesal pada Bu Ratri. Apa tidak terpikir oleh Tante, bahwa mungkin saja orang yang melakukannya itu adalah musuh Adnan yang lain? Lanjut Raya dengan tatapan marah ke Bu Ratri. Selama ini Adnan tidak pernah punya masalah, tapi sekarang tiba-tiba saja dia dikeroyok. Bukankah itu aneh? Ucap Bu Ratri, mencoba memaparkan pikirannya. Tante terus-terusan menuduh suami saya tanpa bukti yang jelas, saya bisa menuntut Tante dengan kasus pencemaran nama baik. Jadi hati-hati ya, Tante. Lebih baik Tante fokus mencari kebenaran daripada langsung menuding sembarangan, ucap Raya tegas. Namun, Bu Ratri masih kekeh pada dugaannya. Tapi Raya, Tante yakin Tuan Prana lah pelakunya. Adnan selama ini tidak punya musuh, jadi dia pasti yang melakukannya, ucap Bu Ratri dengan nada berat. Tante,
Cobalah berpikir lebih jernih. Menuduh tanpa bukti akan membuat tante rugi sendiri, ucap Rea yang mencoba menahan amarahnya. Selama ini saya juga tidak pernah bertengkar dengan Adnan, bahkan jarang bertemu. Jadi, apa alasan ibu menuduh saya? Tanya Abi dengan ekspresi polos, seolah tak mengetahui apapun tentang insiden Adnan yang dikeroyok. Padahal, dialah yang menyusun rencana itu. Bu Ratri hanya bisa terdiam, bingung bagaimana menjelaskan alasannya yang sesungguhnya. Ia tak ingin mengakui di hadapan mereka berdua bahwa ia tahu Adnan mengejar Rea. Perasaan Rea mendidih saat melihat Bu Ratri terdiam dan tidak bisa menjawab pertanyaan suaminya. Lebih baik tante pergi dari sini. Jangan sampai saya melaporkan tante ke polisi karena tuduhan yang tidak berdasar, ancam Rea dengan nada tegas. Takut akan ancaman Rea, Bu Ratri mengurungkan niatnya untuk melanjutkan pertengkaran. Ia pun perlahan melangkah keluar dari rumah mereka, dengan perasaan kecewa. Mimpinya untuk meminta pertolongan Rea demi anaknya sirna seketika. Berdiri di depan pagar, Bu Ratri menghela nafas berat. Niat baiknya untuk berbicara dengan Rea, agar Rea mau membantu Adnan, ternyata berbuah kegagalan. Dasar sialan, gumamnya lirih, merasa seolah tak ada yang mengerti apa yang tengah ia rasakan. Segera, ia naik ke mobilnya dan melajukan mobilnya meninggalkan kediaman Prana. Sementara Rea yang masih berdiri di depan pintu rumah, mencium tangan suaminya sembari tersenyum. Hati-hati di jalan, Mas. Abi mengangguk lalu mencium kening istrinya. Setelah itu, ia masuk ke mobil yang dikendarai supirnya. Di dalam mobil, ia menghubungi Halim untuk kembali memberikan perintah pada Halim. Ada perintah apa, Tuan? Tanya Halim. Sepertinya Adnan dan orang tuanya semakin meremehkanku. Jadi kali ini, aku mau kau membuat mereka tahu siapa yang mereka hadapi. Tuan mau bagaimana? Tanya Halim di balik telepon. Lakukan sesuatu yang bisa membuat mereka tidak berani bicara sembarangan padaku. Baik. 19. Panggilan berakhir. Abi sedikit puas setelah bicara dengan Halim, namun amarahnya masih belum hilang. Di kediaman Prana, Rea masih marah dan kesal pada Bu Ratri sampai ia tidak tenang di kamarnya. Dengan perasaan marahnya tersebut, ia beranjak dari tempat duduknya untuk mencari udara segar di luar. Namun ia terkejut kala melihat Estiana berdiri di depan kamarnya. Sedang apa kamu di sini? Tanya Rea mengerutkan keningnya. Aku dengar, kalau yang datang marah-marah Bu Ratri. Kenapa dia marah-marah sama kamu dan Paman? Tanya Estiana yang tidak bisa mendengar obrolan mereka di luar. Ia memilih diam di kamar dengan rasa penasarannya tentang kedatangan Bu Ratri karena takut ditegur oleh Abi jika ia ada di sana. Dia marah-marah karena anaknya masuk rumah sakit. Katanya Adnan babak belur karena dikeroyok orang, dan dia nuduh Mas Abi yang melakukannya. Tanpa mengatakan apapun, Estiana memutar tubuhnya dan meninggalkan Rea. Rea yang melihat Estiana pergi begitu saja, makin jengkel. Kenapa sih, semua orang hari ini bikin darah tinggi? Dengan kekesalannya itu, Rea memilih masuk kamarnya. Estiana yang ternyata marah setelah mendengar Bu Ratri datang marah-marah, datang ke rumah sakit untuk menemui Bu Ratri.
Sesampainya di rumah sakit, Estiana bergegas menuju ke meja informasi rumah sakit, napasnya terengah-engah. "Tolong, saya mau tahu kamar Adnan yang mana?" tanyanya dengan suara yang memelas. Petugas itu memberikan nomor kamar setelah memeriksa data di komputer. Dengan langkah cepat, Estiana menemukan kamar tersebut. Tiba-tiba, di depan pintu, ia berhadapan dengan Bu Ratri yang matanya memancarkan api kemarahan. "Kamu tidak punya hak untuk marah-marah di rumah Prana dan menuduh pamanku sebagai pelakunya," bentak Estiana, tangannya mengepal di samping tubuh. Sebenarnya, ia tidak pernah membela Abi dalam hal apapun. Hanya saja, ia sangat dendam pada Bu Ratri hingga ia mengatakan pembelaannya untuk Abi. Bu Ratri, dengan tubuh yang gemetar dan suara yang meninggi, membalas, "Dan kamu pikir kamu bisa berbicara apa saja tentang saya, Estiana? Kamu ini perempuan hina yang tidak pantas bicara seperti itu pada saya." Suasana menjadi tegang, beberapa pasien dan perawat yang lewat memandang mereka dengan tatapan yang tidak nyaman. Estiana menggertakkan gigi, matanya tidak berkedip menatap Bu Ratri. "Saya di sini hanya ingin memperingatimu, bukan untuk bertengkar denganmu di tempat seperti ini," ucap Estiana akhirnya, mencoba menahan emosinya yang meluap. Bu Ratri menghela nafas berat, dan ia tidak mau berdebat lagi dengan Estiana yang hanya akan menambah frustasinya hingga ia masuk kembali ke kamar Adnan. Estiana yang tidak dibiarkan masuk, tampak kesal. Dasar wanita tua tidak tahu diri. 4 bulan kemudian, langit mendung seolah turut berduka dengan nasib keluarga Bu Ratri. Dengan langkah berat, 2 pegawai bank berpakaian formal masuk ke rumah dengan membawa surat penyitaan. Mereka memulai proses dengan mencatat setiap barang yang mereka ambil. Bu Ratri, dengan mata yang sudah sembab, mencoba berargumen dengan sopan namun suaranya terbata-bata, "Tapi, ini semua kenangan keluarga kami. Apa kalian juga akan mengambilnya?" Salah satu pegawai hanya menggeleng tanpa banyak bicara, tanda tak ada ruang negosiasi. Di sudut ruangan, Pak Bimo terpaku di sofa, tangan kanannya menutupi wajah. Pikirannya melayang ke hari-hari ketika bisnisnya masih berkembang. Kini, semua hancur karena satu kesalahan investasi yang tak terduga. Kedua matanya yang sembab menatap kosong, kehilangan harapan. 20. Adnan, yang berdiri dengan kepalan tangan yang gemetar. Amarah dan frustrasi terpancar dari raut wajahnya. "Ini pasti ulah Abi," gumamnya dengan nada penuh dendam, meskipun tidak ada bukti nyata. Ia masih tidak bisa menerima bahwa semuanya berakhir seperti ini, semua usaha yang telah dibangun bertahun-tahun harus sirna hanya dalam sekejap. Suara langkah kaki pegawai bank semakin lama semakin jauh, namun luka yang mereka tinggalkan terasa semakin dalam di hati setiap anggota keluarga tersebut. Air mata Bu Ratri kembali menetes, satu persatu, mengiringi kepergian setiap memori berharga yang mereka miliki. "Aku harus melakukan sesuatu untuk mengembalikan semuanya," batin Adnan. 21. Rhea berdiri di depan pintu, bersiap mengantar suaminya berangkat kerja. Ia mencium punggung tangan Abi dengan penuh kelembutan, dan Abi membalas dengan mencium kening istrinya, lalu membungkuk menatap ke arah perut Rhea yang sudah memasuki usia 6 bulan. "Halo nak, Papa berangkat kerja dulu ya."
Baik-baik ya, jangan nakal, jangan bikin mama stres, ucap Abi pada calon bayinya itu. Raya merasa hatinya hangat saat melihat suaminya bicara penuh kasih sayang dengan calon bayi mereka, dan ia hanya bisa tersenyum. Abi kembali berdiri tegak dan kali ini tangannya berpindah ke atas kepala Raya. Aku pergi dulu. Nanti kalau kamu mau pergi ke butik, kirim pesan saja. Jangan lupa jaga kesehatanmu dan bayi kita ya, sayang. Aku mau pergi sama Elia, Kak Julia, dan Estiana. Mas Abi fokus kerja saja. Jangan khawatir tentang kami, jawab Raya yang tidak mau merepotkan suaminya. Oke, kalau gitu. Akhirnya, Abi meninggalkan rumah dengan hati yang tenang, mengetahui bahwa Raya dan calon bayi mereka akan baik-baik saja. Raya pun masuk kembali ke rumah, lalu menghubungi Laudia untuk membahas tentang gaun seragam di pertunangan Laudia nanti. Mereka mengobrol dengan semangat, mengalihkan perhatian Raya dari kekhawatiran yang sempat melanda hatinya saat suaminya pergi. Siangnya, Raya ke butik bersama Mama Julia, Elia, dan Estiana. Sampai di sana, keceriaan terasa. Mereka sedang mencoba gaun pesta yang telah mereka pesan beberapa minggu yang lalu. Suasana menjadi semakin meriah ketika mereka melihat Laudia, yang sudah hadir lebih awal, sedang berdiri anggun di depan cermin besar. La mengenakan gaun pertunangan berwarna putih yang memukau, dengan borir halus yang menambah kilau pada penampilannya. Mama Julia, yang juga ikut serta, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Laudia, gaun itu sangat cocok dengan tubuhmu. Cantik, puji Mama Julia dengan mata berbinar. Raya dan Elia pun mengangguk setuju, tersenyum lebar melihat Laudia begitu cantik. Namun, di sudut ruangan, Estiana hanya berdiri dengan raut muka yang datar. Ia memilih untuk diam dan tidak memberikan komentar apapun. Walaupun semua orang di ruangan itu tahu, Estiana dan Laudia memang tidak pernah akur. Estiana mengalihkan pandangannya ke gaun yang ia coba, berusaha mengabaikan kehadiran Laudia yang selalu berhasil mencuri perhatian. Abis coba gaun ini, kamu coba gaun pernikahanmu, ucap Mama Julia sembari menunjukkan gaun pernikahan Laudia yang terpajang di patung. Raya dan Lia mendekat ke patung itu lalu mereka menyentuh gaun pernikahan Laudia yang sangat cantik. Wah, ini sih keren banget, puji Elia. Raya tersenyum melihat Elia yang tampak kagum dengan gaun pernikahan Laudia. Harus keren dong. Kan, dibuat khusus untuk acara nikahan. Mama Julia, yang memperhatikan keheningan Estiana, mengalihkan pandangannya ke arah wanita itu dengan senyum hangat. Estiana, ayo coba gaun pesta ini. Mama sudah pesan khusus untukmu, ajaknya lembut. Estiana, dengan langkah ragu, mendekati Mama Julia. Matanya sedikit berkaca-kaca, terharu bahwa ada orang yang begitu memperhatikannya. Terima kasih, Mama, ucapnya dengan suara yang bergetar, sambil menatap gaun yang indah tergantung di gantungan baju. Mama Julia membantu Estiana mengenakan gaun tersebut. Gaun itu berwarna biru langit dengan aksen renda putih yang menambah keanggunan. Saat resleting di punggung Estiana ditarik ke atas, Mama Julia tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Oh, Esti.
Kamu terlihat seperti putri di dalam dongeng. Puji Mama Julia. 22. Matanya berbinar-binar. Estiana memandang dirinya di cermin, takjub melihat refleksi yang terpantul. Gaun itu memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna, membuatnya merasa spesial dan dicintai. Apapun yang kamu pakai, tak akan menghapus dosa masa lalumu yang sengaja merebut calon suami orang. Kau akan selalu dikenang sebagai perempuan murahan. Luarnya bagus, tapi hatimu busuk. Mau gaun penuh berlian atau emas, tak akan bisa menutupi kebusukanmu. Gaun itu hanya menutupi tubuh murahanmu. Tiba-tiba, Laudia berkomentar dengan nada sinis, membuat Mama Julia, Elia, Rhea, dan Estiana terkejut. Mereka semua menoleh ke arah Laudia yang berdiri di depan cermin, menatap dirinya yang mengenakan gaun, seolah-olah dia berbicara pada dirinya sendiri namun sesungguhnya ia sedang menyindir Estiana. Aku merasa seperti dia sedang berbicara padaku, batin Estiana. Laudia yang merasa tatapan-tatapan itu mulai tertuju padanya, langsung berbalik ke arah mereka dengan wajah bingung. Loh, ada apa? Kenapa kalian menatapku seperti itu? Tanya Laudia pura-pura tak tahu. Apa yang kamu bicarakan tadi, Laudia? Tanya Mama Julia ingin tahu maksud ucapan Laudia. Oh itu. Tiba-tiba aku teringat dengan drama yang aku tonton tadi malam, Tante. Dramanya seru banget. Jadi, ada seorang anak pembantu yang udah dirawat sana majikannya sampai dia dewasa dan menjadi gadis yang cerdas tapi sayangnya, hatinya sangat busuk. Di depan keluarga angkatnya, dia pura-pura jadi anak baik, tapi di luar, dia menjadi sangat sombong. Aku ingat adegan temannya berdiri di depan cermin pakai gaun pesta kayak begini, terus dia ngomong kayak tadi sama temannya. Mama Julia akhirnya paham, dan ia sama sekali tak curiga bahwa orang yang dimaksud Laudia adalah Estiana. Oh begitu. Kamu ini ternyata suka nonton drama seperti itu. Suka banget Tante. Apalagi cerita tentang anak yatim piatu yang mendapatkan keluarga baik lalu sukses. Ada sedihnya dan ada emosinya juga. Terus ceritanya pun menginspirasi kita, ucap Laudia sembari tersenyum dan ia sempat melirik Estiana yang terlihat tegang. Dia wanita yang sangat kejam. Suka sekali berkata-kata kasar seperti itu padaku. Apa dia sama sekali tak peduli pada perasaanku? Bagaimana mungkin dia bisa menghakimi dan mencemoohku dengan begitu mudahnya? Sepertinya Gio sudah buta sampai memilih wanita kasar seperti dia menjadi pasangan hidupnya. Cih, kalau saja aku bisa mempengaruhi Gio untuk tidak memilihmu Laudia, kau tidak akan seangkuh ini sekarang, batin Estiana. Mama Julia tersenyum pada Laudia. Udah, kamu coba lagi gaun satunya, baru kita pulang. Laudia mengangguk dan ia menoleh ke Estiana. Ia melihat Estiana tampak marah. Ia yang merasakan ketegangan dari Estiana, memilih untuk tidak menghiraukannya. Ia terus memperhatikan detil gaunnya di cermin, sesekali memutar tubuhnya untuk melihat dari berbagai sudut. Di saat Mama Julia sibuk mencoba gaunnya yang lain, Estiana mendekati Laudia yang masih asyik dengan gaunnya sendiri. Laudia, apa maksudmu bicara seperti itu? Estiana menatap tajam ke arah Laudia, matanya mencoba membaca maksud di balik perkataan Laudia. Yang mana? Laudia seolah pura-pura tidak tahu,
bahkan tidak menoleh sekalipun ke arah Estiana. Tentang drama. Itu tidak benar. Kau sengaja bicarakan itu untuk menyindirku di depan Mama Julia, kan? Benar. Memang kenapa? Mau menamparku? Tantang Laudia yang sama sekali tidak takut pada Estiana. Laudia, berhati-hatilah. Jangan membuatku jengkel, Estiana mengingatkan dengan nada keras. Mendengar itu, Laudia merasa kesal hingga ia memutar tubuhnya berhadapan dengan Estiana. Sebenarnya, kaulah yang harus hati-hati, Esti. Jangan sampai membuatku tidak bisa menahan diri lagi, mungkin kau akan menyesal nantinya. Mendengar hal tersebut, rasa penasaran Estiana memuncak. Kenapa? Kau ingin cerita tentang aku pada 23. Mama Julia. Estiana menatap Laudia dengan tatapan sinis. Tepat sekali. Aku hanya tinggal menunggu waktu yang tepat saja. Dan di saat itu, akan kutunjukkan pada Mama Julia siapa dirimu yang sebenarnya. Anak angkat yang selama ini beliau banggakan, sayangnya tak lebih dari seorang anak yang busuk dan penuh kepura-puraan, sahut Laudia dengan tegas, matanya bersinar tajam menatap Estiana. Estiana. Seru Mama Julia yang membuat Estiana terkejut. Dengan cepat, Estiana menoleh ke arah Mama Julia sembari tersenyum. Ya Ma, kemari sebentar. Estiana pun segera menghampiri Mama Julia. Laudia yang berdiri di sana hanya memperhatikan Estiana saja dengan tatapan serius. Di saat itu, Rhea menghampirinya. Laudia menoleh ke arah Rhea dan raut wajahnya yang serius, seketika berubah ceria. Kenapa? Tadi waktu kamu bicara tentang drama, aku tahu kalau kamu sedang menyindir Estiana. Kenapa kamu tiba-tiba begitu? Tanya Rhea penasaran, dan suaranya kecil agar tidak didengar oleh yang lainnya. Soalnya aku muak lihat sikapnya yang sok lembut, dan aku mau dia sendiri yang mengungkapkan sifat buruknya di depan mamanya. Kesel banget lihat sikapnya itu. Apalagi kalau lihat mukanya yang sok polos itu. Aku tahu dia sudah buat kamu tidak senang, tapi disabarin dulu. Mas Abi juga tahu kok, dia seperti apa, tapi Mas Abi milih diam karena mau ngasih kesempatan Estia untuk berubah, bukan semata-mata untuk Esti tapi karena Kak Julia. Mas Abi nggak mau bikin hati Kak Julia hancur kalau tahu kebenaran tentang Estiana di masa lalu. Tapi kalau Estiana masih nggak berubah, Mas Abi pasti nggak akan tinggal diam. Dia udah bilang gitu kok sama aku, makanya aku juga nggak lakuin apapun. Laudia paham bahwa semuanya demi menjaga perasaan Mama Julia. Oleh sebab itu, ia mengerti kenapa Rhea dan Abi diam saja, membiarkan Estiana tetap tinggal di keluarga Prana. Aku dan Mas Abi cuma butuh kedamaian saja. Kami tidak mau keluarga menjadi berantakan karena Estiana. Selama dia tidak melakukan apapun, kita juga akan diam, lanjut Rhea. Di saat itu, Abi datang untuk menjemput istrinya. Mereka berencana ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungan Rhea, juga untuk USG. 24. Siang itu, Abi dan Rhea duduk di ruang tunggu rumah sakit, tangan mereka saling menggenggam erat. Meskipun ini bukan kali pertama mereka melakukan pemeriksaan kehamilan, hari ini terasa berbeda. Hari ini, mereka akan mengetahui jenis kelamin anak-anak mereka, anak-anak kembar yang selama ini mereka nantikan dengan penuh harap. Sudah siap? Tanya Abi sambil tersenyum, mencoba menyembunyikan kegugupannya.
Rea mengangguk kecil, senyumnya cerah. Aku lebih bersemangat daripada gugup. Tapi, ya, aku siap. Kamu gimana, Mas? Abi terkekeh pelan. Aku tidak tahu harus merasa apa. Antara senang, takut, dan entahlah. Yang jelas, aku tidak sabar. Tak lama kemudian, suster memanggil nama mereka, mengantarkan keduanya masuk ke ruang pemeriksaan. Di sana, Dokter Harun sudah menunggu dengan senyuman hangat. Selamat pagi, Tuan Prana, Nyonya Andrea. Siap untuk bertemu para pejuang kecil kalian hari ini. Rea tertawa kecil. Siap, Dok. Hari ini kami berharap dapat kejutan besar. Jika datang melakukan pemeriksaan, Dokter Harun memang senang sekali bercanda dengan Rea, dan Rea pun selalu menyambut candaannya dengan senang hati. Dokter Harun mempersilakan Rea berbaring di ranjang pemeriksaan, lalu mulai menyiapkan alat ultrasonografi. Abi berdiri di sisi Rea, tangannya menggenggam tangan istrinya dengan lembut. Baik, mari kita lihat bagaimana perkembangan mereka, ujar Dokter Harun sambil mulai menggerakkan alat ultrasonografi di atas perut Rea yang membulat. Monitor di sebelah mereka mulai menunjukkan gambar hitam putih yang samar-samar, tapi perlahan mulai tampak lebih jelas. Dokter Harun menunjuk layar. Nah, ini dia yang pertama. Jantungnya berdetak dengan sangat baik. Dan, lihat ini, dia perempuan. Perempuan. Ulang Abi, matanya melebar. Ya, jawab Dokter Harun sambil tersenyum. Anak pertama kalian perempuan. Rea menatap Abi, matanya berkilau penuh emosi. Kita punya anak perempuan, Mas Abi. Dan ini anak kedua, lanjut Dokter Harun, memindahkan alatnya sedikit. Dia juga dalam kondisi sehat, dan dia juga perempuan. Dua anak perempuan, gumam Rea, suaranya hampir berbisik. Abi mengangguk, seolah mencoba mencerna kabar itu. Dua putri kecil. Wow. Tapi tunggu, kata Dokter Harun sambil tersenyum misterius. Ada satu lagi yang ingin menyapa kalian. Rea terkejut. Satu lagi. Maksud dokter, ada 3. Betul sekali, jawab Dokter Harun, menunjuk sudut lain layar. Ini dia, anak ketiga kalian. Juga sehat, dan, kali ini laki-laki. Abi mendadak terdiam, lalu tertawa penuh kelegaan. 2 perempuan dan 1 laki-laki. 3 anak sekaligus. Rea menatap layar dengan takjub, air matanya mulai mengalir. Aku tidak percaya. Kita benar-benar punya 3 anak, Mas. Dokter Harun tersenyum melihat reaksi mereka. Ini memang berita yang luar biasa. Anak kembar 3 memang langka, tapi mereka semua dalam kondisi sehat dan berkembang dengan baik. 25. Abi mencium tangan Rea dengan lembut, matanya berkaca-kaca. Kamu luar biasa, Rea. Kamu benar-benar pemberian Tuhan untukku. Rea tersenyum, menggenggam tangan Abi erat. Kita melakukannya bersama, Mas. Ini hadiah terbesar dalam hidup kita. Mereka meninggalkan ruang pemeriksaan dengan hati yang meluap-luap oleh kebahagiaan. Di perjalanan pulang, Abi tak henti-hentinya memikirkan masa depan mereka. Bagaimana nanti saat ia harus menjaga 2 putri kecil yang manja, dan seorang putra yang mungkin akan mewarisi keberaniannya. Sementara itu, Rea tersenyum sendiri, membayangkan tawa 3 anak mereka memenuhi rumah. Hati kecilnya yakin bahwa meski perjalanan ini tak akan mudah, mereka siap menghadapi semuanya bersama.
Hari itu menjadi awal dari babak baru kehidupan mereka. Lebih dari sekadar menjadi orang tua, mereka akan menjadi keluarga besar yang penuh cinta. Dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, Abi tidak bisa berhenti tersenyum. Jemarinya terus menggenggam tangan Rea, sesekali mencium punggung tangannya dengan penuh rasa syukur. Rea duduk di sampingnya, masih memandang hasil cetakan ultrasonografi yang mereka bawa pulang. Gambar hitam putih itu adalah bukti nyata dari kebahagiaan terbesar mereka. Dua perempuan dan satu laki-laki, gumam Abi, memecah keheningan di dalam mobil. Suaranya dipenuhi kebanggaan. Rea sayang, kamu tahu ini luar biasa, kan? Kita akan punya 3 anak sekaligus. Rea tertawa kecil, suaranya bercampur dengan tangis haru yang masih tersisa. Aku tahu, Mas Abi. Aku sendiri hampir tidak percaya. Tapi mendengar detak jantung mereka tadi, rasanya tidak ada yang lebih membahagiakan. Abi memperlambat mobilnya, lalu menepi di pinggir jalan di dekat taman kecil yang sepi. Ia menatap Rea dengan serius, tapi matanya berkilau penuh cinta. Sayang, aku ingin kamu tahu, aku sangat bangga padamu. Kamu telah memberikan aku sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya, sebuah keluarga yang begitu luar biasa. Rea tersenyum, air mata menetes di pipinya. Dan aku tidak akan pernah bisa melakukannya tanpa kamu. Kita berdua melakukan ini bersama. Abi tertawa kecil, lalu keluar dari mobil. Ia berlari kecil ke sisi pintu Rea, membukanya, dan mengulurkan tangan. Ayo, aku ingin kita merayakan ini sebentar. Rea terkekeh. Di sini. Mas Abi, kita ada di pinggir jalan. Tepat. Dan di sana ada taman yang cantik. Kita harus bersyukur untuk keajaiban ini. Dengan hati-hati, Abi membimbing Rea keluar dari mobil dan mengajaknya berjalan menuju bangku taman. Angin sore yang sejuk menyapu lembut wajah mereka. Abi meraih bahu Rea, memeluknya dengan lembut. Rea, katanya pelan, aku tidak tahu apa aku akan menjadi ayah yang sempurna. Tapi aku berjanji akan melakukan apapun untuk mereka. Untukmu. Rea menggeleng pelan, lalu menyandarkan kepalanya di dada Abi. Kamu tidak perlu sempurna, Mas. Cukup dengan mencintai mereka seperti kamu mencintaiku, aku tahu mereka akan memiliki ayah terbaik di dunia. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati momen itu. Burung-burung berkicau di kejauhan, menambah damai suasana sore itu. Aku bisa membayangkan, ujar Abi tiba-tiba, 2 putri kecil yang akan manja pada ayahnya, selalu minta aku menggendong mereka kemana-mana. Dan seorang putra yang mungkin akan jadi penantangku suatu hari nanti. Rea tertawa, membayangkan skenario itu. Aku rasa kamu akan jadi ayah yang sibuk. Siapkan energimu, Mas. 26. Karena 3 anak akan membuat kita repot sepanjang waktu. Tapi aku siap, jawab Abi dengan mantap. Karena aku tahu, setiap kerepotan itu akan membawa kebahagiaan yang tidak ternilai. Rea menatap Abi, matanya berbinar penuh cinta. Aku mencintaimu, Mas. Dan aku tahu, 3 anak kita juga akan mencintaimu dengan cara yang sama. Mereka kembali ke mobil dengan hati yang penuh sukacita. Tak lama, mereka sampai di rumah. Abi membantu Rea keluar dari mobil, memegangi tangannya dengan penuh perhatian.
Aku yakin Mama dan Julia akan sangat senang mendengar ini, kata Rea, suaranya penuh antusiasme meski tubuhnya terasa lelah. Mereka pasti akan sangat bahagia, balas Abi sambil tersenyum. Siapa yang tidak senang mendengar kabar bahwa keluarga ini akan kedatangan 3 anggota baru sekaligus. Mereka masuk ke dalam rumah, di mana Nyonya Diana sedang duduk di ruang keluarga sambil membaca Al-Quran. Julia tampak asyik melihat majalah fashion bersama Estiana, sedangkan Elia sibuk membaca buku.